Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar sore ini? Selamat sore dan semangat sore. Jadi kembali lagi bareng saya Muhammad Novel Kurniawan dan rekan saya Dede Setia. Kali ini kami di acara Instagram Live KPP Pratama Bengkulu 2. Bengkulu 2. Dengan tema apa kan? Temanya apa nih kira-kira sore ini Mas Nova nih? Yang paling penting di bulan-bulan ini. Yang penting ya, Bang tentu adalah Aktivasi akun akun Kortex. Kortex. Jadi judul kali ini adalah kenapa kita harus aktivasi akun Kortex sekarang? Kenapa itu Mas? Kira kenapa? Iya. Jadi kita kali ini akan membahas kenapa harus aktivasi akun Kortex sekarang. Khususnya nih di sore ini khusus edisi untuk rekan-rekan ASN, prajurit TNI dan anggota Polri. Jadi khusus untuk ASN, prajurit TNI dan anggota Polri ya Mas? Iya betul. Siap. Jadi gimana nih kira-kira Mas Nova? Jadi karena kan sebelumnya kita juga udah pernah live interview dia. Dan ya, sebelumnya pekan sebelumnya sudah pernah ya Mas ya? sama Mas Asta dan sama Mas Rangga atau Mas Rangga. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita juga akan sebenarnya untuk mereview kembali terkait dengan aktivasi akun Kortex dan juga untuk sehingga kedepannya kawan pajak bisa melakukan pelaporan SPT. Salah satu pelaporan SPT dan juga melaksanakan kewajiban layanan perpajakan lainnya. Gitu ya. Iya, siap. Jadi kenapa harus sekarang? Harus sekarang banget, nggak boleh nanti-nanti gitu ya. Nggak boleh ya, nggak boleh nanti ya. Karena lebih awal lebih nyaman. Lebih awal lebih nyaman. Ya. Gitu ya. Makanya benar kan, betul seperti yang disampaikan oleh Kang Dede di Instagram Live pekan ini, terutama pekan ini, sebenarnya nyambung dengan pekan lalu ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Dede, pekan lalu ada Mas Asta dan Mas Rangga yang sudah menyampaikan informasi, mungkin lebih sudah dibahas ya beberapa pertanyaan dari wajib pajak juga. Dan kali ini kami live lagi khususnya bagi rekan-rekan ASN, anggota Polri dan prajurit TNI. Kenapa sih harus aktivasi akun Kortex sekarang? Jangan menunda-nunda gitu ya. Ya, siap. Oke. Gimana Kang Deden lanjutnya? Ya sebenarnya kenapa jangan menunda ya betul Mas karena 2025 sudah akhir September Mas. Sudah akhir September. Berapa bulan lagi menuju akhir tahun? Hampir 3 bulan menuju akhir tahun. Kalau kita hitung hari ya kurang lebih 90 sampai 92 hari. Hitunglah, kita udah hitung lah. Kenapa kita ngitung ya? Karena kan nanti kewajiban perpajakan khususnya untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2025 akan menggunakan Kortex. Jadi dari sekarang kita mengenalkan atau membantu wajib pajak, kawan pajak untuk melakukan aktivasi dari sekarang. Bukan ngitung sebentar lagi liburan gitu ya? Bukan. Dia permudah Mas. Iya gitu betul. Karena kalau Kortex sendiri sebenarnya Mas Nopal kita sudah mengenalnya mungkin dari awal tahun ini kita udah dari awal tahun ini 2025 kita udah mencoba untuk menggunakan Kortex untuk aktivasi dan lain sebagainya. Betul. Kenapa? Tadi disampaikan sama Mas Nopal, kenapa harus hari ini tuh? Kenapa buru-buru gitu ya? Iya. Ya, yang tadi dia disampaikan Mas Nopal dan kawan pajak semuanya. Karena di awal tahun pajak itu layanan perpajakan sudah mengenal dengan Kortex seperti itu Mas Nopal. Jadi yang krusialnya apalagi nanti di tahun 2025 ya kawan pajak semuanya untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya akan menggunakan Kortex di jp.pajak.go.id ini. Nah, khususnya Mas Nopal, kenapa saya bilang khususnya? Karena untuk rekan-rekan ASN, TNI, Polri, prajurit gitu ya, ada kewajiban untuk melaporkan secara daring. Betul. Untuk para ASN, anggota prajurit TNI, anggota Polri yang untuk melakukan aktivasi lebih awal. Betul. Nah, kewajiban melaporan SPT daring ini adalah sesuai dengan surat edaran. Jadi ada surat edarannya. Ada surat tersendiri. Ada surat tersendiri. Himbauan tersendiri ya. Dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB nomor 41 tahun 2019. Ternyata sejak 2019 Ya, jadi dulu sudah dihimbau untuk melaporkan SPT tahunan secara daring atau
Dulu ada yang melalui e-filing maupun melalui e-pom, seperti ya. itu. Sebetulnya berarti selama ini himbauan itu tuh sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada. Cuma ini ditebelin lagi gitu ya. Ditebalkan lagi. Iya. Khususnya sejak era Cortex sejak 1 Januari ya. Betul. Nah, apalagi nih Kang, saya dicontekan saya nih ya. Dan saya juga sudah cek di surat menyurat kami ya, bahwa Kanwil DCP Bengkulu dan Lampung itu sejak pekan lalu, sejak tanggal 24 September kalau nggak salah, itu sudah mengirimkan beberapa berseri-seri itu suratnya. Berseri. Ada ke instansi khususnya yang di Bengkulu ya. Pembinaan instansinya di Bengkulu, rekan-rekan kita mungkin di OJK, di Kanwil Perbendaharaan, dan mungkin di rekan-rekan di Sekretariat DPRD gitu ya. Itu dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sudah mengirimkan surat imbauan yang serupa nih kan. Himbauan serupa untuk aktivasi akun Cortex dan pengajuan sertifikat elektronik kode otorisasi DJP gitu. Kecepatan ya untuk membantu rekan-rekan siap. Gitu. Nah, ini berarti nih kenapa tadi kan yang digarisbawahi itu kan harus sekarang. Harus sekarang ya. Nih, harus sekarang. Ya. Bagi khususnya nih rekan-rekan ASN prajurit TNI anggota Polri, kalau misalkan nggak sekarang, tidak aktivasi sampai dengan 31 Desember, jadi karena kan tadi salah satunya agar bisa lapor SPT ya. Betul, melalui Cortex. Nah, kalau belum aktivasi, jadi nggak bisa lapor SPT atau gimana nih? Ya, bagaimana kita mau lapor SPT Mas? Kita mau lihat menu-menunya gitu ya? Iya. Mau masuknya aja kita belum bisa. Misalkan ya kayak misalkan saya nih pulang ke rumah nggak punya kuncinya gitu. Ini ibarat kata atau kita asumsikan gitu ya, kita mau masuk ke suatu tempat, tadi disampaikan sama Mas Nopal mau masuk ke rumah, kalau tidak ada kuncinya kita tidak bisa tidak bisa mengekspor apa yang ada di dalamnya gitu ya. Nah begitu juga dengan Cortex Mas. Jadi sebelum kita menikmati layanan-layanan yang ada di Cortex, ya kita juga harus mempunyai kuncinya. Ya kita ibaratkan Cortex ini aktivasi akun Cortex ini adalah kuncinya untuk masuk ke layanan perpajakan yang ada di Cortex ini. Jadi kalau misalkan kita nggak aktivasi, berarti kita nggak bisa buka gitu ya. Betul. Tetap di luar. Di luar dulu, masih di luar tertahan gitu ya. Ya tertahan ya, belum. Jadi nggak bisa menikmati atau nggak bisa melaksanakan kewajiban lah ya. Berarti ya kita kan kewajiban kita salah satunya lapor SPT ya. Apalagi ya ASN TNI Polri kan ya harus memberi contoh lah ya. Gitu ya. Bagaimana mungkin kita tidak memberi contoh gitu ya. Memberi contoh yang baik berarti kita harus punya kuncinya dulu, aktivasi akun Cortex dulu ya. Gitu. Nah, berarti semacam kunci digital ya kan? Ya betul, kuncinya. Jadi awal kita untuk mengakses suatu layanan. Jadi kalau kita nggak aktivasi akun Cortex, kita nggak bisa masuk deh rumah besar Cortex gitu ya. Gitu. Berarti syarat mutlak nih ya kan? Syarat mutlak untuk masuk ke layanan perpajakan yang ada di Cortex ini Mas. Iya. Jadi kira-kira nanti bagaimana kalau misalkan nih rekan-rekan sampai akhir tahun ini nggak aktivasi, itu yang bikin gawat apa nih? Jangan terlalu gawat lah Mas, satu dulu lah. Iya. Jadi sebenarnya tidak gawat juga kawan pajak ya, sebenarnya untuk warning lah buat kita ya, biar nanti kedepannya di 2025 untuk menyampaikan pelaporannya atau akan menjalankan hak dan kewajiban pajaknya lebih nyaman, lebih awal gitu ya, dan tidak terkendala satu dan lain hal, ya kita lakukanlah dulu aktivasi akun Cortex-nya, sehingga setelah kita memiliki sudah bisa login di Cortex-nya, kita bisa menikmati layanan atau kemudahan-kemudahan untuk menjalankan kewajiban perpajakan kawan pajak semuanya, khususnya yang ada di Bengkulu ini. Seperti itu Mas. Berarti pertama tadi ya kita harus aktivasi akun dulu, masuk dulu gitu ya, baru nanti kita bisa menikmati layanan apa saja yang ada di Cortex, dan juga bisa bisa lapor SPT gitu ya. Nanti kalau akhir tahun 2025 sudah berakhir, kita udah bisa tuh mulai menggunakan fitur pelaporan SPT. Khususnya orang pribadi ya kita bicara orang pribadi dulu ya. ASN ya. Kalau misalkan terlambat aktivasi,
kita bisa ini dong Kang. Kalau misalkan terlambat aktivasi, akhirnya amit-amit ya, sampai batas waktu lapor SPT kan 31 Maret ya. Ya, betul. Berarti kita karena terkendala masuk rumah nggak bisa menggunakan fitur pelaporan, otomatis bisa terlambat dong. Ya. Jadi makanya dari sekarang kita himbau nih kawan pajak semuanya, terutama pada bahasan kali ini untuk anggota untuk ASN, prajurit TNI Polri gitu ya, untuk segera melakukan aktivasi akun sehingga yang tadi kekhawatiran Mas Nova di awal itu ya tidak terjadi lagi. Jadi karena kalau sudah mendekati batas akhir pelaporan SPT akan itu selain sistem ini kan kita bayangkan lah semua orang berbondong-bondong nih Mas. Kawan pajak berbondong-bondong masuk ke layanan kami ke Kortek DJP gitu ya. Macet dong. Macet dan salah satunya kayak lebaran. Nah, mudik ya. Kita bahkan mudik gitu ya. Ada yang mudik di awal gitu ya. Mudik di awal, kemudian ada ke tengah sampai di akhir-akhir gitu ya. Ya, bisa dibayangkan macetnya gitu ya. Nah, ini untuk menghindari salah satunya gitu ya. Salah satunya untuk menghindari hal tersebut yang tadi kekhawatiran kita gitu ya. Kita atau kawan pajak semuanya anggota TNI Polri untuk segera melakukan aktivasi, karena bisa dibayangkan kalau dengan banyaknya yang login gitu ya belum juga laporan gitu ya, aktivasi aja ya pasti ada sedikit terkendala gitu ya, bisa jadi sistemnya melambat, antrian panjang otomatis Mas kan kalau namanya masuk semuanya ya dalam satu kesempatan ya pasti melambat juga gitu ya, kemudian potensi error meningkat ya bisa jadi Mas. Mungkin sistemnya sudah disiapkan atau dibangun dengan memudahkan gitu untuk kemudahan, tapi ya karena kita berbondong-bondong semuanya bisa jadi ya banyak nih ya. Iya, kita ibaratkan jalan tol aja nih Mas, kalau dalam keadaan tidak mudik gitu ya harus lancar gitu ya. Sekarang masih lancar nih ya? Sekarang masih lancar. Nah kalau sekarang bukan lancar, sangat lancar Mas. Masih sangat lancar. Jadi silakan kawan pajak semuanya gitu ya, khususnya anggota ASN, prajurit TNI, anggota Polri untuk melakukan aktivasi di awal ini mumpung sangat lancar di tahun 2025, walaupun nanti masih ada kesempatan nih di Januari sampai dengan Maret ini itu masih ada kesempatan. Kalau di 2025 belum sempat ya masih ada waktu sampai dengan Maret, tapi dengan catatan kondisinya mungkin macet nih. Iya, kondisinya udah mulai sedikit merambat gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah Mas kedepannya ya, karena dengan kita sedang dibangun dengan ini ya lebih awal ya. Jadi menghindari yang disampaikan kekhawatiran sehingga tidak terjadi lagi gangguan sistem maupun antrian yang begitu panjang Mas. Apalagi nanti kalau misalkan ini ditunda-tunda gitu ya. Misalkan nih ada yang nggak sempet atau lupa, akhirnya mepet-mepet akhir tahun atau bahkan mepet-mepet pelaporan SPT, siapa tahu nicknya perlu dikonfirmasi ke Dukcapil gitu ya. Berarti kan kendala gitu ya. Pada saat semangat Mas sudah semangat ya. Sudah semangat akan melakukan aktivasi, ternyata ya yang namanya kendala mungkin bukan namanya pasti ada aja ya. Ya udah siap-siap buru-buru gitu ya. Karena kita terburu-buru ya bisa ada satu kendala-kendala yang dihadapi. Salah satunya terjadi NIK-nya. NIK-nya belum valid atau belum dipadankan. Harus konfirmasi dulu ya. Dukcapil. Nah, itu untuk menghindari itu maka kami ini mengingatkan dari woro-woro dari sekarang. Jadi tidak ada lagi alasan kawan pajak, wah baru diinformasikan sekarang nih kartunya. Nah ini udah jauh-jauh hari nih, 6 bulan sebelumnya nih ya. Kalau kita hitung maju ke depan gitu ya, 6 bulan sebelumnya udah kita woro-woro dari sekarang. Minimal aktivasi dulu lah. Betul. Minimal aktivasi akun dulu. Dan juga tadi ya sertifikat digitalnya KO DJP-nya ya. Itu dibuat langsung di Kortek. Cukup 5 menit. 5 menit saja. Kalau jatuh lama-lama ya. Mudah-mudahan memudahkan kalau pajak semuanya nih. Nah, gitu ya. Jadi memang kenapa harus sekarang? Karena itu tadi ya. Agar ini mumpung lancar agar nanti pelaporan ketika waktunya pelaporan SPT ya udah tinggal lapor aja. Tinggal gaskeun gitu. Siapkan aja data ya. Dan prosesnya seperti dimakan Mas Dede tadi, prosesnya cukup mudah dan cepat, cukup 5 menit saja. 5 menit saja. Kalau misalkan
sebenarnya kan bisa ini bisa dimanapun kan. Bisa dimanapun. Kan Tapi kayak kalau daring loh, Mas. kalau butuh bantuan mau ketemu Mas Dede, Kalau mau ketemu Mas Bapak ya kami siap membantu, silakan. Dan ya selain tahu kawan pajak ternyata yang masih ada yang di luar Kota Bengkulu ya bisa aja datang ke kantor pajak terdekat, nanti dibantu sama petugas TPS di sana. Betul. Kalau jadi ini sebenarnya bisa dilakukan dimanapun. Dimanapun. Nah, tapi kalau misalkan pengen dipandu, silakan ke KPP terdekat. Di sana selalu ada rekan-rekan yang bertugas di helpdesk ya. Helpdesk ya. Di helpdesk. Atau juga sebenarnya bisa telepon ya 1-500-200 gitu ya, 1.500-200 itu juga rekan-rekan kami ada yang bertugas tiap hari di jam kerja di pajak. Nah, sekarang nih. Sekarang Mas. Panduannya. Oh, panduannya panduan ya. Kayaknya bukan pandu nih, Mas. Panduannya kita simpan nanti. Oh, boleh. Setelah hai. Sekarang panduannya nih. Boleh pandai. Ya nanti juga kawan pajak yang ragu kalau mau yang bertanya gitu ya Mas ya, silakan di chat barangkali kawan pajak akan bertanya atau persiapan terkait dengan proses perpajakan khususnya untuk aktivasi kotek ini kami perkenakan. Nah, jadi panduannya seperti tadi Mas, mudik aja ya kan ada jalur darat laut udara gitu ya. Nah untuk aktivasi kotek ini ya ada beberapa langkah atau tahapan atau jalur gitu ya. Jalur yang pertama, ada berapa jalur nih? Ya nggak usah banyak-banyak, 2 aja. dua aja. Jadi sebenarnya kawan pajak kan saya yakin kawan pajak atau yang kawan ada yang baru mengenal kotek, apa sih kotek itu ya? Saya kan dulunya udah terbiasa dengan DJP online. Nah, e-filing. Nah, tadi yang Mas Bapak sampaikan, jadi jalur yang pertama Mas. Yang jalur pertama apabila ya, kawan pajak yang sebelumnya telah pernah login pada DJP online, saat ini udah biasa lapor nih. Melalui DJP online. Nah, sekarang ada informasi nih laporan di kotek sudah berhasil akan melakukan aktivasi kotek gitu Mas ya. Jadi kawan pajak untuk langkah pertamanya adalah kawan pajak lakukan masuk ke kortex djp.pajak.go.id ya. Saya ulangi ya. Ya. Kortex djp.pajak.go.id. Kalau biar lebih gampang Google aja dapat kan? Dapat. Itu pasti yang paling atas tuh. Kortex djp. djp.pajak.go.id ya. Jadi catat nih kawan pajak nih. Jadi untuk login di Kortex DJP kawan pajak silahkan ketik gitu ya. Ketik browsing gitu ya ke kortexdjp.pajak.go.id. Nah setelah itu tampilannya Mas sebenarnya nggak beda jauh dengan kalau kawan pajak familiar dengan DJP online gitu ya. Mirip-mirip dengan DJP online. Untuk loginnya. Jadi di situ dimasukkan user ID dan passwordnya. User ID-nya apa? Yang nanti user ID untuk akunnya. Tahan dulu, sabar dulu nih. Kayaknya benar-benar dari tadi yang buru-buru terus nih kayaknya Mas. Jadi judulnya sekarang gitu ya buru-buru ya. Jadi kawan pajak saya kan udah familiar dengan DJP juga sama pada saat masuk ke kotek DJP nanti di situ karena kawan pajak ini langkah masuk pertama. Jadi kalau sudah pernah login DJP online gitu ya, langkah pertamanya adalah dengan klik lupa kata sandi Mas. Lupa kata sandi. Iya. Oh, memang harus klik lupa kata sandi ya? Untuk keamanan. Untuk pertama ya? Untuk pertama kali login di kotek DJP adalah lakukan dengan klik lupa kata sandi. Ini bagi yang sudah memiliki atau pernah login DJP online atau pernah mengakses layanan daring di layanan sebelumnya gitu Mas ya. Klik lupa kata sandi. Terus? Nah, karena ini berbicara dengan ASN atau orang pribadi gitu ya. Jadi karena sekarang NPWP itu menggunakan NPWP 16 digit Mas. 16 digit. Sebelumnya 15 digit. Okay. Jadi dengan PMK 112 Mas tahun 2022 nih. Kan pernah dengar kan? Ya. Mungkin kok saya yakin kawan pajak semuanya juga sudah mendengar familiar dengan namanya pemadanan NIK menjadi NPWP. Tahun lalu kita gitu ya. Ada pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, NPWP yang 15 digit untuk orang pribadi yaitu menggunakan NIK. Jadi sekarang kalau kita di dompet selalu menyimpan gitu ya. KTP itu sudah
Untuk login ini ya? Untuk login. Oh, Jadi oke. sudah tahu nih. Jadi pada saat ditanya mana NPWP saya ya, pas kan Iya. NIK sudah menjadi NPWP, masukkan aja nomor induk kependudukan kita. Kan Kalau sudah dulu kita menjadi suka NPWP. ngomongnya nomor KTP ya. Nomor KTP, kalau dulu ya nomor KTP. Jadi NIK ya nomor KTP ya. Jadi kalau sekarang mau menjaga wajib perpajakan, mana ya kasihkan aja nomor KTP kita atau NIK-nya. Ya. Ya. Jadi tinggal diinputkan input NIK atau nomor KTP. Betul. Ketika NIK dan NPWP nanti kawan pajak memilih mau tautannya mau dikirim kemana nih. Jadi nanti ada setelah kolom Betul, pertama masukkan isi NIK. NIK. Terus nanti kolom berikutnya Diminta kawan pajak mau mengirim kemana nih? Oh, Link tadi kan lupa kata sandi ya, ya? lupa katanya mau dikirim kemana link aktivasinya nih. linknya mau dikirim kemana gitu. Ya, pilihannya ada dua. Oke. Mau ke alamat email atau ke nomor telepon. Oke. Nah, Jadi, pastikan alamat email dan nomor teleponnya yang sesuai dengan layanan sebelumnya ke DJP online. berarti harus ingat-ingat juga ya. Harus diingat juga. Oh, berarti harus ingat-ingat password emailnya juga. Password emailnya. Tapi kalau sekarang sih saya yakin Iya. nih email kawan pajak kan sudah ada di HP masing-masing nih. Iya. Tinggal dilihat aja lah dengan apa Oke. email yang ada di HP-nya. Oke. Nanti kita cocokkan dengan yang ada di setelah kita input ya. Pada saat kita klik, misalkan salah satunya gitu ya, Iya. ke email gitu ya, email DJP ya tinggal klik emailnya. Nanti di situ ada kodenya. Ada kodenya untuk alamat emailnya. Tautan misalkan Mas Nopal nih, Iya. namanya Nopal ABC 25 gitu ya. Nanti N bintang bla bla gitu ya. Nanti kalau emang udah sesuai tinggal diketikkan aja. Diketik ulang, jangan lupa diketik ulang. Setelah diketik ulang dan baru nanti kirim kode keamanannya gitu ya. Ketik juga kode keamanan nanti submit, Mas. Oke, yang penting kan ada tadi ada kolom pertama input NIK, kolom kedua mau pilih kemana nih kirimnya? Betul. Kirim ini ya. Ya, tadi kirim tautan lupa kata sandinya. link atau tautannya mau dikirim kemana? Kalau misalkan kirim ke email ya pastikan emailnya valid Valid dulu betul. dan tahu cara masuk emailnya. Berarti Betul. ingat password emailnya ya. Password emailnya. Berarti nanti tinggal ada yang harus diklik berarti di Betul. sana ya. Nanti setelah tautannya dikirim berhasil ke alamat email, Oke. nanti kita buka email kita nih Mas. Iya, Di email dibuka. masing-masing kawan pajak gitu ya. Kawan pajak dibuka emailnya, nanti di situ ada tautannya, tinggal diklik aja tautannya. Oke, Pak masuk emailnya, klik tautan yang dikirim dari DJP. Dari DJP nanti klik lupa kata, di situ ada tautannya. Setelah itu baru buat sandi baru. Oke, buat sandi baru. Sandi baru ada panduannya nggak? Oke. Minimal 8 digit, Mas. 8 digit, 8 Minimal karakter tidak 8 karakter. Ada huruf besar, Huruf untuk keamanan ya. Iya. Huruf besar, huruf kecil gitu ya. Ya, Kemudian ada angka ada angka, dan ada karakter khusus. ada karakter khusus. Karakter itu bisa jadi. silahkan berkreasi ya. Silahkan berkreasi. Dan jangan lupa dicatat ya berarti. Catat, betul. Soalnya kita sering juga setelah bikin lupa. Betul. Sekarang kita bikinin karakter khususnya, makanya kita yang biasa kita pergunakan aja Mas. Iya, betul. Minimal 8 digit. Karakter khususnya apa? Bisa aja tanda bintang, gitu Tanda ya. bintang, Ada oke. pagar, Ada pagar. ada ya kalau orang lain keong gitu ya, Iya, keong gitu ya, keong gitu ya. Silahkan yang biasa kawan pajak memudahkan kawan pajak semuanya. Iya. Nah nanti kawan pajak buat sendiri ya gitu ya, Iya. buat verifikasi nanti klik kirim gitu. Nanti setelah itu pasti selesai. Selesai. Berarti setelah itu bisa langsung login dong ya. Nah jadi Login Kortek ya. tuh, jadi kalau kawan pajak sudah melakukan riset kata sandi ya nanti login dengan kata sandi yang kita buat ini Mas. Oke. Yang baru dibuat ini. Dan jangan lupa yang tadi saya dicatatannya gitu ya. Iya, Seperti itu. dicatat. Ya. Passwordnya dicatat. Ingat ya tadi udah 8 karakter. Betul. Ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter khusus tadi yang disampaikan Mas Dede. Nanti tinggal jangan lupa dicatat. Setelah dicatat, silakanlah mau dicatat di kertas boleh, di Google Notes ya itu juga boleh, silakan aja. Mas Nopal di mana nih catatannya nih? Notes. Zaman Zaman now ya, Gen Z ya. Gen Z kayak masa iya sih ada ya. Oh iya, nih terima kasih nih Kang. Jadi tadi udah cukup gampang. Tadi kan ada link tautannya bisa dikirim ke email. Nah, Betul. pilihan kedua bisa dikirim kemana Kang? Ke nomor HP Mas. Nomor handphone. Iya nomor Nanti handphone yang datang, terdaftar. nanti terkirimnya ke nomor WA atau nomor SMS? Biasanya ke SMS Mas. Ke SMS. Iya pastikan harus ada pulsanya dulu. Harus ada pulsanya. Iya.
kalau kawan pajak gitu ya mau ngirim tautannya ke nomor telepon ya pastikan nomor teleponnya ya ada pulsanya lah. Oke. Ya. Minimal berapa? Minimalnya 5.000 bisa ya? kalau isinya jangan besar 5.000 ya. Iya. Paling juga satu kali SMS antara 1.000-an kalau nggak salah. Iya. Ya. Oke, jadi pastikan ada pulsanya. Pulsa kalau untuk pengiriman via nomor telepon. Karena nanti berarti dia itu layanannya memang memakan biaya pulsa ya. Biaya Tapi pulsa. cukup ringan kok gitu ya. Sekali SMS ya paling mudah mungkin ambil angka 5.000 deh Ya. isi pulsanya. Bukan pakai data ya, berarti pulsa ya. Pulsa. Gitu. Nanti langkah selanjutnya seperti mirip berarti ya atau sama lah, tinggal klik tautan ya. Betul, sama. Nanti klik aja tautannya kan. Klik tautan, Tautannya. bikin password tadi Password ya. batu. 8 karakter tadi, 8 digit. Betul. Seperti panduan oleh Mas Dede. Selanjutnya udah selesai. Sebentar. Sebentar dong. Kan tadi sama kan kenapa harus dilama-lamain? Kan? Iya. Karena jalannya masih jalan tol nih, Hmm. belum macet nih, belum mudik nih kita nih, gitu ya. Kalau ibaratnya bisa, insya Allah 5 menit juga. 5 menit saja ya. Maka Gitu. aplikasi. Nah, ini inget nih rekan-rekan ASN nih, kawan-kawan kita ya. Ya, termasuk Prajurit kita loh, Mas. TNI. Iya betul. Termasuk kita loh. Saya udah lah. belum, Saya udah. termasuk kita karena kita ini ya. Iya. Ya. Nah ini Mas Dede, Ya. sebenarnya saya harus manggilnya Kang. Oh, kamu aja, abang juga boleh. Abang boleh. Ya, siap. Gimana? Nah kalau misalkan nih tadi kan udah selesai, sudah Siap. bikin password, nah, berarti kan langsung masuk nih Cortex DJP, sudah bisa login dong ya. Bisa Masukkan NIK ya, NIK, bukan NBWP lama bukan ya. bukan NBWP lama lagi. Jadi masukkan NIK, NIK, masukkan yang password yang password baru yang barusan dibuat, 8 digit tadi, yang minimal 8 digit tadi. 8 digit, klik login. Login. Setelah itu bisa lapor SPT atau gimana? Setelah berhasil login, wah, cepet banget langsung lapor ya. Kan masih 2025 Mas. Oh iya belum bisa ya. Ya minimal kalau udah berhasil login, kawan pajak bisa mengakses layanan perpajakan lainnya. Jadi tahu nih isi rumah Iya. yang disebut Cortex itu Rumah kontaknya minu kita udah tahu. apa saja, menu-menunya, furniturnya apa aja bisa. Dalaman-dalamannya apa aja gitu ya, termasuk Ada ruang-ruang apa aja di sana semuanya ada ya. Jadi kalau betul sih nanti intinya untuk pelaporan SP tahunan 2025 nanti ada di sini menu pelaporan. Tapi yang tidak kalah penting nih Mas, untuk mengakses layanan atau pelaporan SP tahunan gitu ya, salah satunya gitu ya, itu harus memiliki ini dulu Mas. Nah, namanya itu kode otorisasi. Kode otorisasi. Kode otorisasi. Apa itu? Jadi kode otorisasi kalau cara gampangnya kawan pajak ya, tanda tangan lah, tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Karena kan kita nggak perlu gini-gini lagi ya. Kalau kita kan kalau kemarin yang masih ada kawan pajak yang melaporkan SP tahunan melalui kertas kan, Iya. sama pimpinan sama kita tanda tangan nih. Ya karena kita melaporkan secara daring, berarti kita juga harus memiliki sarana untuk pelaporannya atau verifikasi untuk tanda tangannya ya, namanya kode otorisasi Kode DJP otorisasi. atau tanda tangan digital. Gitu. Nah berarti kalau kita udah masuk rumah nih, Ya. gitu ya. Terus kalau kita mau memanfaatkan fiturnya, nah, khususnya nih nanti pelaporan SPT, Ya. berarti kan kita harus tadi ya kode otorisasi digital. Nah kalau kita udah masuk rumah doang tanpa mengajukan atau membuat kode otorisasi digital, berarti hanya bisa masuk rumah doang dong, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa nggak masuk lapor rumah, SPT. betul. Kalau sampai buat SPT-nya bisa Mas. Sampai buat SPT bisa. Baru iya, jadi dia hanya draftnya aja nih. Ngedraft bisa. Draft doang. Jadi sampai draft doang dia bisa dilaksanakan. Tapi pada saat kita mau submit atau untuk mengirimkan pelaporannya atau SPT-nya ya belum bisa. Karena kode otorisasi atau tatanan digital itu adalah sebagai untuk pengiriman pelaporan SPT sampai selesai. Hanya bisa mengakses menu SPT-nya, menu pelaporannya, tapi tidak bisa sampai dikirim pengirimannya, karena pengirimannya memerlukan kode otorisasi ini atau sertifikat digital. Sertifikat digital. Nah sekarang gimana nih cara otorisasi digital? Oke, tapi sebelum
sebelum kita ke pembuatan kode otorisasi digital, kode otorisasinya gitu Mas. Oh iya. Tadi kan berlangkah 1 Mas. Oh iya. Ya, kayaknya buru-buru juga nih. Tadi katanya jangan buru-buru nih. Iya. Ini terburu-buru ya, tenang. Jadi siapa tahu nih kan tadi kan baru menjelaskan yang pertama nih, langkah pertama. Oh iya, tadi jalur 1 ya. Jalur 1, kan ada jalur 1 gitu ya. Yang ini ada jalur yang kedua nih. Bisa jadi kawan pajak ini sebelumnya atau sebelum tahun 2025 atau selama ini dia belum pernah login gitu ya, atau sudah punya NPWP tapi tidak punya akun DJP. Berarti selama ini nggak pernah masuk DJP online. Belum, ya ini gampangnya gitu ya. Iya. Tidak pernah masuk ke DJP online. Nah, langkah kedua kalau kawan pajak belum pernah login gitu ya. Kalau tadi kan sudah pernah login, langkahnya adalah klik lupa kata sandi. Nah, kalau yang kedua kawan pajak betul-betul NPWP sudah punya nih Mas. NPWP sudah punya. Sudah punya. NPWP yang 15 digit. 15 digit sudah punya. Okay. Atau NPWP yang sekarang yang 2002 kan udah punya, NIK sudah didaftarkan jadi NPWP gitu ya. Tapi dia belum punya akun DJP. Maka jalur kedua tetap masuk di kotak DJP itu. Masuk tetap Google Cortex DJP. Kalau tadi akses berhasil login, masukkan kata sandi. Itu yang kedua, lupa kata sandi. Yang ketiga adalah di bawah, di menu bawah kalau saya harus ini ada di situ namanya aktivasi akun wajib pajak. Oh oke. Tadi kan klik lupa kata sandi ya. Itu bagi yang sudah pernah masuk DJP online. Betul, yang pernah. Nah tadi ini jalur kedua ini bagi yang belum pernah masuk nih. Nah sama sekali belum pernah masuk ke. Di bawahnya ada menu. Di bawahnya ada menu aktivasi akun wajib pajak. Oke. Jadi ada menu aktivasi wajib pajak. Langkahnya sih sama Mas. Langkahnya apa? Minimal kawan pajak NIK-nya valid, ya kita pasti kan udah valid kan, udah punya NPWP, isi alamat email dan nomor HP atau nomor telepon yang aktif gitu ya, yang sudah dipergunakan. Isi alamat email dan nomor handphone. Iya, tapi ada langkah yang tidak kalah krusial Mas. Apa itu? Nanti ada di situ verifikasi wajah. Verifikasi wajah. Untuk memastikan bahwa NPWP itu adalah wajib pajak bersangkutan, gitu ya. Tidak disalahgunakan. Jadi kalau misalkan ditip ke orang nih, nah nggak bakal bisa dong. Akan bisa Mas. Karena wajahnya beda. Nanti kan pada saat kita verifikasi, pada saat disalahgunakan kita bisa lebih memantau lagi. Ya. Oke. Berarti aman ya? Aman. Jadi jangan takut disalahgunakan ya? Ya betul. Nah nanti setelah verifikasi memastikan setelah dilakukan yang 3 tadi ya, alamat email, nomor telepon, verifikasi muka gitu ya. Nanti akan dikirim email sementara Mas, atau aktivasi akunnya itu dikasihkan NIK dan kata sandi sementara nih sama sistem. Kata sandi sementara. Oke. Nanti dikirim ke sistem, nanti kawan pajak loginnya menggunakan sandi yang mana? Ya, yang sandi yang dikirim melalui aktivasi akun ini Mas. Masukkan NIK dan kata sandi sementara yang dikirimkan pada saat diunduh gitu ya. Oke, berarti nanti kalau namanya juga sementara ya? Sementara. Nanti setelah login pasti akan disarankan untuk diganti ya? Diganti, bukan disarankan. Kalau saya sih diwajibkan Mas. Langsung diwajibkan? Ya, itu keamanan gitu ya. Biar memudahkan. Karena kalau kata sandi sementara itu katanya masih acak-acakan gitu Mas. Ya, kita juga susah gitu kan, susah menghafalnya. Nanti pada saat login lagi susah lagi, harus buka lagi. Tapi kalau dan nggak aman ya? Nggak aman ya. Makanya harus diganti ya? Diganti seperti itu Mas. Itu kawan pajak, catat ya kawan pajak ya? 2 langkah gitu ya. 2 langkah tadi ulangi sedikit ya, biar nggak buru-buru. Biar nggak buru-buru dong. Biar nggak buru-buru, diulangi lagi. Jadi ada 2 jalur. Bagi yang sudah pernah login di DJP online selama ini, berarti klik lupa kata sandi, gitu ya. Tadi ikuti, bisa di rewind lagi tuh tadi penjelasan Kang Dede. Yang kedua, jalur kedua adalah bagi yang belum pernah login DJP online, tapi NIK-nya sudah valid gitu ya. Nah, tinggal klik menu bawahnya aktivasi akun. Aktivasi akun. Gitu ya, aktivasi akun DJP. Terus nanti aktivasi akun ya. Terus nanti tinggal klik tadi nanti sampai langkah verifikasi wajah. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan kawan pajak datang ke KPP nanti
dipandu tuh gitu ya. Tapi nggak perlu juga sebenarnya kalau memang mau langsung apa namanya ke di handphone juga bisa ya. Bisa. Kan harus di laptop atau di komputer kan. Tapi biar memudahkan aksesnya gitu karena kecil nih kalau di handphone. Iya. Tapi enak di laptop Iya. laptop gitu ya. Iya. Pada dasarnya bisa diakses via device apapun atau gawai apapun, tapi mungkin lebih kenyamanan ya. Itu bisa menggunakan komputer ya. Gitu. Nah, Sebelum kita lanjut Mas, nih, kita coba ada kawan yang bertanya nih, ya. Oke, kita Biar tidak terburu-buru nih. Mungkin penjelasan kita terlalu cepat, Oke. atau bisa jadi kawan pajak yang baru mengikuti nih. Iya. Kita review lagi gitu ya. Siap. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Novia _P. Wah, selamat bergabung buat teman-teman kawan pajak gitu ya. Selamat sore. Selamat sore semuanya nih. Panggilannya Kak Ade kali ya. Kak Ade atau kakak? Nah ini yang saya mau manggil kakak atau Ade nih ya. Baik, Kak Ade Novia. Kak Ade Novia. Jadi pertanyaannya kawan pajak ya buat kawan pajak semua. Cara aktivasi akun gimana Kak? Nah, tadi kan kita udah 2 langkah nih. Mas Nopan mau dijelasin nih atau Ya, boleh. Nah, coba nih apa yang tadi saya sampaikan Mas Nopan menangkap gak nih? Coba nih. Sebenarnya Jadi nih. Kak Ade Novia ini pertanyaannya bagus. Cara nih. aktivasinya gimana? Nah, aktivasinya tadi nih nanti bisa di rewind lagi. Tadi penjelasan Kang Dedek boleh. Tapi saya tadi ya ulangi sedikit lagi. Nah, Jadi coba. ada 2 cara gitu ya. Kalau selama ini Kak Ade Novia sudah pernah masuk DJP online atau pernah login DJP online, berarti ambil jalur pertama. Itu tadi? Lupa password atau lupa password, lupa kata sandi. kata sandi. Masih ingat berarti ternyata Mas Nopan. Menyimak betul nih Ade. Nanti tinggal inputkan NIK atau nomor KTP tadi ya 16 digit, Ya. lalu pilih di kolom di bawahnya mau dikirim kemana tautannya atau linknya, ke email boleh, ke SMS boleh. SMS harus ada pulsa minimal untuk SMS itu terkirim. Yang aktivasi jalur kedua adalah bagi yang sudah memiliki NPWP, sudah NIK-nya sudah padat, tapi belum pernah login DJP online. Ya berarti bukan klik lupa kata sendiri, tapi geser ke bawah dikit, klik aktivasi akun. Nanti inputkan email, handphone, dan juga foto. Nanti verifikasi wajah. Gitu. Langsung di sistemnya ya. Iya. Jadi Masih ingat kan saya? masih ingat nih. Genzi betul nih. Jadi pertanyaan dari Kak Ade Novia sudah terjawab ya sama Mas Nopan. Tadi udah di review nih apa yang saya sampaikan, minimal masuk berarti apa yang disebut Mas Nopan. Jadi betul 2 langkah tadi. Yang pertama langkah biasanya klik lupa kata sandi kalau yang sebelumnya sudah menggunakan DJP online. Yang kedua adalah aktivasi akun ya. Kalau sudah punya info tapi belum pernah mengakses layanan digital. Mau lanjut ke materi atau satu lagi pertanyaan nih? Mungkin relate gitu ya, relate dengan pertanyaan nih. Selanjutnya sih tinggal tadi cara Panduan Indonesia. panduan KUDJP kan. KUDJP. Nah ini yang kedua, yang pertanyaan kedua nih dari Pratiwit 98. Selamat sore Kak Pratiwit. Terima kasih, pertanyaan juga bagus nih. Saya belum berhasil aktivasi akun. Tombol simpannya tidak aktif. Itu bagaimana Kak? Oke. Jadi kalau ternyata Kak Pratiwi sudah langsung mempraktekkan nih. Berarti sudah dipraktekkan nih Mas nih. Top banget nih, hebring banget nih. Sudah dipraktekkan ya. Langsung praktekkan, ternyata pada saat dia aktivasi akun ternyata tombol simpannya tidak aktif. Ya kalau itu mungkin data-data yang tadi disampaikan, NIK, alamat email dan nomor sudah valid gitu ya. Iya. Kalau misalkan alamat email atau handphonenya tidak valid, ada tandanya. Ya, nanti kalau biasanya merah. Jadi kalau alamat emailnya diisikan betul, nanti ada checklist Mas, hijau. Kemudian kalau nomor teleponnya juga nanti checklistnya baru bisa disimpan. Nah ini kebetulan Kak Pratiwi ini tombol simpannya
tidak aktif. Dicoba berkala. Berarti bisa jadi ya, cek itu ya ada merah-merahnya. Merahnya mungkin salah Bisa satu bisa jadi, ya? jadi kenapa dia tombol simpannya tidak ada, yaitu pada saat verifikasi alamat email sama nomor HP-nya belum sesuai, makanya tombolnya tidak aktif. Seperti itu Kak Pratiwi gitu ya. Tapi kalau masih terkendala, silakan Pratiwi berkunjung ke kami gitu ya. Iya. Nanti kita cross check bersama. Iya. Kendalanya kita bantu sampai selesai. Betul. Ya. Kalau Kak Pratiwi ada di sekitar Kota Bengkulu, silakan hampir ke layanan helpdesk kami ya. Iya. Di KTP Pratama Bengkulu 2 di samping Museum Bengkulu. Museum. Atau kalau errornya ini bisa juga dituliskan juga ke layanan WA kami Mas. Jika nanti WA. barangkali ya, oh Mas saya masih jauh nih lokasinya, ya bisa juga konsultasi melalui layanan chat dulu Mas. Ya. Siap. Kita akan balas. Nanti dibalas nih Mas Nopal ya. Siap. Ganti-gantian Bang. Ganti-gantian siap. Nah, baik tadi 2 pertanyaan ya dari Kak Adenova. Iya. Tadi dijelaskan secara aktivasinya, kemudian ini kemudian salah satu kendala di Pratiwi, silahkan dicoba lagi atau diganti brosurnya gitu ya. Iya, boleh. Ganti brosurnya. Misalkan sekarang Chrome ganti Mozilla ya. Mozilla seperti itu. Siap. Nah, tadi nih kita mungkin kawan pajak ya, kawan pajak sudah berhasil login, sudah berhasil aktivasi. Kawan pajak akan untuk minimal 2025 inilah akan menjalankan mengakses layanan perpajakan yang membutuhkan data untuk proses kirimnya gitu ya. Verifikasinya ada tadi disampaikan harus mengajukan atau permohonan kode otorisasi. Betul nggak? Masih ingat ya kode otorisasi DJP atau tantangan digital resmi. Apa sih kalau dulu istilahnya Paspres ya? Paspres. Ya, Paspres ya. Betul, Paspres. Kalau dulu kan kalau kawan pajak itu khusus yang pengusaha kena pajak Mas. PKP atau yang instansi pemerintah yang menggunakan e-Bupot gitu ya. Diminta Paspres itu tantangan digitalnya kawan pajak ya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan kawan pajak ya. Langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya gitu ya. Sebelum setelah berhasil login di Korteknya, ada satu lagi untuk mempermudah kedepannya pelaporannya gitu atau menjalankan perpajakannya adalah membuat kode otorisasi. Ya. Caranya gitu ya. Caranya jadi nanti Kak Pratiwi gitu ya. Kebetulan nih Pratiwi, siapa lagi Adenova. Nanti silahkan setelah berhasil masuk ke kode otorisasi masuk ke akun Korteknya. Ya, kita review dulu biar dia masuk ke akun Korteknya, masukkan NIK, masukkan kata sandi, kemudian rumahnya sudah terbuka nih. Oke, udah masuk rumah nih. Iya, kalau tadi kan kita berbeda belum nih. Kuncinya baru punya kunci. Sekarang udah kuncinya sudah punya. Rumahnya sudah terbuka nih, sudah masuk ke dalam rumah. Kita udah masuk rumahnya. Nah, kita di situ nanti Kak Pratiwi dan Adenopia gitu ya, Adenopia masuk ke portal saya. Masuk ke posisinya ada di mana? Di kiri atas. Kiri atas. Tapi bukan rumahnya Mas Nopal nih ya. Rumah saya nggak ada kiri. Iya, di kiri atas, di kanan ya, betul. Di kiri atas di Kortek DJP login di portal saya. Lalu di situ gulirkan ke bawah Mas. Di tengah-tengah kalau seingat saya. Portal saya nanti di tengah itu di situ ada permintaan kode otorisasi atau permintaan kode otorisasi itu permintaan sertifikat digital. Setelah klik permintaan kode otorisasi, ikuti prosesnya. Setelah itu sama kayak lupa password tadi gitu ya. Nanti sistem meminta untuk membuat Paspres. Apalagi itu? Itu tantangan digitalnya. Anggap aja Paspres itu ya itu tantangannya, kode untuk mengakses tantangannya. Kuncinya gitu ya. Kayak PIN kita. PIN tantangan. Kalau masuk Cortex kita password untuk masuk rumah Cortexnya. Nah, sekarang buat kode setelah kita otorisasi, tantangan digital. Tantangannya ada kuncinya juga. Ada kuncinya juga. Namanya Paspres tadi ya. Itu untuk keamanannya itu. Jadi double keamanan nih. Keren dong ya. Iya, meskipun kunci ganda. Nah, kan kita mengenal kunci ganda gitu ya. Nah, kunci ganda itu Mas dipakai sama minimal 8 digit. 8 digit. Berarti panduannya sama dong tadi? Sama, tapi untuk memudahkan silahkan kawan pajak mau disamakan dengan password yang rumah pertama atau berbeda, tidak masalah. Tapi jangan lupa dicatat gitu ya.
Betul, dicatat kan. Sekarang Mas Nopal lupa ya, catat lagi notifikasinya. Oh ya pas login DJP Cortex, login Passphrase walaupun sama gitu silahkan. Tapi dicatat minimal 8 karakter, ada huruf besar. Saya ingatkan lagi ya. Siapa tuh Kak Pratiwi, ada Nova, huruf besar. huruf besar ada salah satu huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka, ada angka nomor 3, 1 2 3 atau 1 terus kan nomor favorit gitu ya. Oke. Dan karakter khusus. karakter khusus. Tuh, jadi passphrase-nya itu sama kayak password, mau disamakan monggo, mau berbeda dengan password juga lebih bagus, lebih aman, lebih safety. Kalau misalkan ada kawan pajak yang maunya saya nggak suka angka 8, pokoknya 9, 10, boleh ya? Boleh. Asal inget ya. Asal ingat, itu kuncinya betul. Asal ingat, kuncinya kawannya asal ingat. Asal ingat. Jadi ingat dan dicatat ya. Karena Ingat dicatat. saat ini mungkin kita udah banyak kali yang harus kita hafal ya. Betul. Password email, mungkin akun-akun lain gitu ya, akun Ya. di pekerjaan Betul. gitu ya. Ya siapa tahu tukar-tukar gitu. Yang penting sih saat ini dicatat jangan lupa. Jadi password sama passphrase tadi ya untuk tantangan digital. Tantangan digitalnya seperti itu Mas. Oke. Nah, fungsinya tanda tangan digital tadi kalau saya ingat-ingat tadi penjelasan Kang Dede, kan kita ini saat ini posisi udah masuk rumah Cortex ya. Rumah Cortex udah masuk ke dalam Udah ya. masuk nih. Sudah bisa Tadi kan mengakses, katanya kalau kita baru bisa masuk aja, belum punya kode otorisasi, berarti kita baru bisa lihat-lihat doang nih. Betul. Belum bisa manfaatkan fitur-fitur utamanya, contoh yang pelaporan ya. Betul. Laporan SPT atau kita mau mengajukan permohonan pengembalian Bisa. atau pemindah bukuan atau Pemindahan. yang lainnya, permintaan edukasi segala macam. Nah itu kalau sudah punya kode otorisasi, nah itu berarti nanti ketika saya bayangin ya kalau misalkan kita mau submit SPT, tadi kan kalau nggak punya kode otorisasi kita bisa ngedraft doang, nggak bisa kirim. Betul. Nah karena kita udah punya nih, punya kode otorisasi KUDJP ini, otorisasi digital ini, berarti kita tinggal tadi masukin passphrase, submit, kirim SPT atau permohonan tadi ya, bisa ya? Bisa. Oh, oke, paham. Sekarang udah tergambar di saya. Jadi masuk rumahnya dulu menggunakan tadi ya aplikasi akun DJP, udah selesai masuk, bikin kode otorisasi di menu profile. Terus di bagian cari menu permintaan kode otorisasi, inputkan lagi buat passphrase-nya 8 karakter. Sama 8 karakter. Ingat ada huruf besar, huruf kecil. Itu perpaduan ya? Perpaduan. Enggak boleh ngacak boleh. Ngacak. Huruf besar, huruf kecil, ada angka dan ada karakter khusus. Ada karakter khusus. Saya biasanya apa ya? Tagar. Apa tuh? Tanda pagar. Oh, ya. Yang kebiasaan gitu ya. Soalnya kalau ganti-ganti jadi ya bingung lagi saya. Betul, disamakan dengan yang biasa kita gunakan ya. Nah mungkin itu ya yang dipesankan ke kami ya di KPP ya. Saat ini yang penting itu makanya kita angkat di tema ini karena itu ya, karena kita sebelum di Desember nih kita harus sampai akhir tahun mengajak sebanyak mungkin, menghimbau sebanyak mungkin rekan-rekan wajib pajak. Nah ini edisi ini khususnya rekan-rekan ASN, anggota TNI, anggota Polri, prajurit TNI untuk segera sebelum di oprak bahasa Bengkulunya apa ya? Dihimbau dengan atau diperingatkan atau bukan diperingatkan, mungkin edaran dari kantor jangan nanti karena juga cukup mudah, cukup singkat. Ini ibaratnya apa ya Kang Dede? Kan pemerintah sudah membangunkan jalan tol nih. Ya. Sudah ada pagarnya, sudah ada sistemnya, udah dikasih. Ya. Mumpung sepi nih, gitu ya. Mumpung sepi, mari segera aktivasi akun DJP online. Terus tadi sekaligus permintaan kode otorisasi DJP yang sudah
kami jelaskan tadi. Nanti kalau kawan pajak yang nonton live IG kali ini bisa menonton ulang ya, Bisa menonton langkah-langkahnya, atau bisa datang ke layanan helpdesk kita di depan ya, bisa. atau telepon 1-500-200, atau juga kami membuka layanan chat gitu ya, Layanan konsultasi via chat, via online. chat. Boleh. Gitu. Nah, apalagi kan ada pesan-pesan gitu sebelum Ya, sebelum kita tutup Mas ya. sebelum kita akhiri, karena waktu sudah menunjukkan pukul. Waduh, sudah ada pukul, udah mulai berkati sore hari ya. Iya. Mudah-mudahan cuaca cerah ya Mas nih. Iya. Atau Tapi, ada yang mau ya, baca lagi? Kita lihat dulu Pertanyaan? Mas. Sambil kita nge-review lagi, siapa tahu Oke. kawan pajak ada yang bertanya nih Iya. untuk memantapkan ya Mas. Memantapkan kawan Hari yang pajak, mantap. hari yang mantap. Tapi kita ucapkan terima kasih Mas buat kawan pajak yang telah bergabung nih Mas. Buat bacain dong. Baca boleh, ada Mas Dias gitu ya. Oke. Dias Terus. betul, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah ya. hadir. Kemudian ada lagi Mas Rafiq _99, terima kasih Mas sudah Rafiq. bergabung ya di live IG kali ini. Terus Ada ini Munir. Ini dulu. aduh, Camkoha. Oh, ini ada lagi Munir lagi. Camkoha pisan. Camkoha, saya tahu bahasa Bengkulu. Camkoha pisan jadi keren Keren pisan. pisan. Mana berarti ya? Masuk Camkoha. Camkoha. Camkoha pisan gitu. Kemudian ada Terima kasih. Rafiq 99. Ada Nova yang tadi bertanya nih Mas. Oh iya Kak Aden. Gak ada bagus nih Mas. Ini udah pertanyaan bagus lagi nih. Oke, nanti kita usulkan bagi yang bertanya, kita pilih pertanyaan terbagus, nanti kita usulkan ke kantor ya. Iya, kita DM nih, ada Nova dicatat nih Mas. Siapa tahu dia berharu nih. Benar Ade nih. Novia Ada Novia _P. ya, underscore P nih. Kita catat ya. Dicatat nih, siapa tahu. Oke, catat. Ade Kita menarik gitu mah nih. Ada Novia nih. Kemudian Oke. ini Mas, kita usulan siapa tahu dirasakan ya ada Nova ya. Tuh, Sebelum kita kita usulkan ya. Terus Kemudian Kak ada Pratiwi akunnya Pratiwit 98. Pratiwi 98 nyambung ya. Nyambung lah ya. Oke. Kemudian terima kasih juga atau selamat bergabung Mas Asta Pratama. Udah Mas, itu beberapa yang kita bisa bacakan. Jadi kawan pajak terima kasih telah bergabung di bincang-bincang kami. Ya, Bincang-bincang sore bincang-bincang sore mengenai aktivasi akun terkait dengan aktivasi Kotek, khususnya rekan-rekan kita ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan tidak menutup kemungkinan meskipun kita ininya juga buat kawan pajak semuanya, wajib pajak semuanya. semua. Iya. Ya, kawan pajak semuanya. Sebelum kita mengakhiri lagi Mas, ya kita tadi review lagi sedikit ya. Iya. Jadi kalau kawan pajak mau mengakses Kotek DJP, silahkan sesegera mungkin. Segera mungkin. Kalau bisa sebelum 31 Desember tahun 2025 ya Mas. Betul. Langkahnya yang tadi disampaikan di review Mas Nopal. Kalau Kalau ya, nonton ulang. kalau kawan pajak sudah pernah login di Digital online. DJP online atau aplikasi sebelumnya, maka langkah kawan pajak adalah dengan klik lupa kata sandi ya. Yang kedua, kalau kawan pajak sudah punya NPWP dan belum memulai akun Kotek, maka kawan pajak melakukan aktivasi akun wajib pajak. Ya, itu 2 langkah sebenarnya Mas. Dan setelah berhasil login, 2 langkah itu kawan pajak lakukan. Langkah berikutnya kalau membuat atau meminta kode otorisasi sebagai tanda tangan digital kawan pajak semuanya. Seperti itu Mas. Keren. Sama apa yang mantap. Siap, Mas. Resumenya. Ada lagi kan, Dede? Terakhir, kalau kawan pajak ada kesulitan nih, barangkali kesulitan Iya. ya. Kawan pajak khususnya di Bengkulu bisa berkunjung ke kantor kawan pajak Bengkulu 2 di Jalan Pembangunan nomor 6. Kalau Di Museum Bengkulu di samping museum gitu ya, bisa datang langsung ke kami, ke layanan helpdesk kami. Kemudian juga kawan pajak kalau emang di luar Bengkulu, masih di provinsi Bengkulu gitu ya, bisa juga apabila kesulitan bisa ke layanan chat
Oh, layanan chat, iya, gitu yang iya. disampaikan Mas Ya, Nopal. nanti infonya ada kok di IG kita ya. Silakan dipantengin IG-nya atau lebih ini silakan juga bisa follow IG kami Kalau IG kami di pajak @pajak Pajak Bengkulu angka 2. angka 2 ya, bukan 2 ya. Heeh. Pajak Bengkulu angka 2. Juga bisa ditonton di situ. Kemudian kalau yang secara kerangka lebih besarnya, kalau kawan pajak mau membaca dan terkait dengan perpajakan bisa juga masuk ke pajak.go.id. Pajak.go.id dan di sana juga ada layanan chat tuh sebelah kanan bawahnya. Ada layanan chat Ada juga. chat. Silakan Oh iya, manfaatkan. bagi silakan datang juga untuk konsultasi, atau bagi kawan pajak yang di wilayah Bintuhan dan sekitarnya dan sekitarnya ada juga kantor kami namanya KP2KP Bintuhan, dan itu juga siap melayani konsultasi kawan pajak sekalian gitu ya, dan juga kering pajak jangan lupa 1-500-200 barangkali membutuhkan layanan yang misalnya pengennya langsung nelpon gitu ya. Gitu. Mungkin itu saja ya untuk kali ini ya. Kali ini ya. Terima kasih kawan pajak telah hadir di lab kali ini. Mohon maaf apabila ada penjabaran atau penjelasan yang kurang berkenan atau ada yang salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya salam, saya ada bonus pantun nih. Nah, ini yang tadi tunggu-tunggu di pantun. Tadi udah dikasih camkoha pisang. Pisang. Semoga ini camkoha pisang. Pisang coba. Anak kecil suka bermain layang Cakep. di sore hari bersama teman. Artinya Mas. Ayo aktivasi korteks sekarang. Caranya mudah dan juga lebih nyaman. Terima kasih, saya Muhammad Nafal Kurniawan. Dan saya Dede Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camkoha. Oh,